Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di masa pandemi ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Misbahul Munir, pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 2 2021. Di sini saya akan membahas tentang merdeka belajar. Menarik juga sebenarnya. Apa sih merdeka belajar itu? Merdeka belajar adalah memerdekakan pola pikir. Yang awalnya kita, pola pikir kita, mindset kita adalah guru satu-satunya ilmu yang harus kita dapat, guru sumber ilmu yang harus kita ambil. Namun di merdeka belajar ini tidak lagi guru sebagai center. Harus kita rubah pola pikir, dan di sini saya minta kepada semua guru, rekan-rekan guru, orang tua untuk memulai dari diri sendiri. Bisa saya simpulkan ada 3 pemahaman mengenai merdeka belajar ini. Yang pertama, kalau saya catat di sini, pendidikan yang memerdekakan adalah pola pendidikan yang menanam nilai-nilai yang benar dan mengubah individu yang belajar. Dari pemahaman yang pertama tadi, kita bisa melihat bahwasannya kita harus menanamkan nilai-nilai yang benar. Dan kita tidak bisa mengubah individu seseorang atau anak siswa, anak didik kita berdasarkan apa yang kita mau. Kalau Bapak Ibu bisa flashback di tahun ketika Bapak Ibu menjadi siswa, banyak guru yang meminta atau memberikan tugas mata pelajaran yang berbeda-beda, dan mereka harus memahami mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu guru kasihkan. Nah, ini sebenarnya sangat mainstream ya menurut saya, karena tidak semua siswa itu mempunyai bakat yang sama. Mungkin siswa A memiliki bakat dalam mata pelajaran A, siswa yang lain belum tentu bisa memiliki bakat yang seperti yang siswa A. Jadi kita tidak boleh untuk mengubah individu seseorang berdasarkan apa yang kita mau. Kita hanya bisa memberikan arahan, kemudian siswa yang bisa mengambil keputusan berdasarkan bakat dan kemampuan mereka, seperti yang ada di prinsip Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu berdasarkan kodrat alam atau kodrat anak itu juga. Kita tidak bisa menjudge atau memaksakan seseorang itu bisa memahami satu mata pelajaran, tapi kita hanya bisa mengarahkan, menjelaskan, kemudian siswa itu yang akan mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya rangkum di sini adalah pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang disajikan dengan mengedepankan nilai harkat martabat manusia. Nah, kalau kita flashback lagi ya, kita sebagai guru flashback lagi sebagai murid, kita dulu pernah ketika di sekolah oleh kepala sekolah, oleh staf guru itu dibuat kelas yang dipetak-petakkan gitu ya, dikotak-kotakkan. Untuk kelas A ini yang paling pintar, kelas B sedikit pintar, kelas C ya lumayan pintar, kelas D ya standar, dan seterusnya. Sehingga itu akan memberikan dampak negatif kepada siswa-siswi yang ada di kelas paling terakhir. Kenapa? Mereka ketika bertemu dengan kelas A, itu anak-anak pintar semua ya, saya nggak bisa memberikan atau memberikan ide kepada anak-anak mereka atau anak kelas A, karena mereka sudah minder. Mohon maaf, karena mereka sudah minder. Mereka sudah takut. Mindset yang kita tanamkan kepada anak siswa, anak didik kita itu sudah sangat tidak memberikan nilai-nilai harkat martabat. Jadi untuk berpikir mengubah pola pikir, merdeka belajar itu untuk mengubah pola pikir, jangan sampai harkat martabat seseorang itu bisa jatuh gara-gara ada kotak-kotak atau pemetakan dalam kelas. Itu satu contoh.
Banyak sekali dari guru-guru yang lainnya yang tidak yang tidak memberikan contoh untuk nilai-nilai harkat martabat kepada siswa-siswi kita. Contoh kecil misalnya, siswa ketika melakukan suatu kesalahan, mereka langsung dijudge, langsung didiskriminasi, sehingga mereka enggan untuk memberikan pendapat karena sudah mempunyai pengalaman-pengalaman yang berupa diskriminasi tadi. Bahkan ketika ada siswa, ketika saya masih ingat dulu, ketika saya memberikan opini kepada salah satu guru, tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya apa efek atau manfaat dari opini saya, mereka sudah menjudge. Kamu itu kapan? Kamu anak kapan kok mengatur-mengatur saya? Ini yang sangat sangat kalau istilahnya itu down, kemampuan atau semangat kita itu down gara-gara cemoohan, gara-gara judge dari seorang guru. Dan itu jangan sampai terjadi di Merdeka Belajar. Dan yang ketiga adalah yang saya catat di sini, pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang merestorasi kehidupan manusia secara khusus dalam praktik kehidupan. Nah, ini sangat menarik sekali, karena Merdeka Belajar atau pendidikan yang memerdekakan itu harus merestorasi kehidupan manusia. Kalau kita flashback ya, bahwasanya di tahun-tahun sebelumnya siswa kelas 12 bisa lulus ketika UN atau UNBK mereka lulus. Dan di tahun ini, tahun 2020 dan seterusnya, UN tidak diwajibkan. Siswa lulus bukan berdasarkan UN. Kenapa? Karena saya yakin, dan Pak Nadiem, mohon maaf, Pak Menteri juga yakin bahwasanya UN itu bukan menjadi tolak ukur mereka untuk mencapai kesuksesan. Banyak sih siswa-siswi kita yang UN-nya standar, bukan yang menjadi ranking the best, tapi ketika beberapa tahun kemudian mereka sudah sukses menjadi public figure bahkan. Dan anak yang seperti ini yang harus kita kedepankan. Jangan sampai kita membuat mereka merasa diskriminasi, merasa tertekan gara-gara UN, sampai nggak bisa tidur. Banyak ya kejadian sampai nggak bisa tidur, akhirnya ada yang meninggal juga. Dan ini yang sangat prihatin buat kita semua sebagai seorang guru. Kemudian apalagi RPP juga ya, sekarang sudah disederhanakan. RPP tidak seperti yang dulu sampai beberapa halaman gitu ya. Dan ini semuanya harus kita restorasi, kita harus rubah semua. Nah, dari 3 pemahaman yang sudah saya rangkum tadi, saya minta kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan calon guru penggerak, kepada orang tua juga, ini memulai mengubah pola mindset Bapak Ibu semuanya. Karena Merdeka Belajar tanpa diawali oleh Bapak Ibu guru, orang tua semuanya, ini tidak akan terrealisasi. Karena Bapak Ibu guru dan orang tua yang bisa mengubah pola pendidikan yang ada di Indonesia untuk difokuskan kepada siswa-siswi kita. Dan harapan saya ke depannya dengan adanya Merdeka Belajar ini, siswa-siswi kita lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan karyanya, lebih bisa mengedepankan ide-ide mereka untuk bisa menjadi sosok pribadi yang mereka inginkan. Mungkin ini dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.